Sekolah itu scam. Sebelum kalian ngetik isi otak IQ 78 kalian, tonton videonya sampai habis dan di sini gue akan kasih tahu kenapa menurut gue sistem sekolah itu adalah scam. Gue itu terkenal sebagai orang yang ngomong hal ini dan akhirnya jadi kontroversi. Tapi di sini gue akan jelaskan secara detail kenapa hal ini gue utarakan. Di era zaman seperti sekarang, kita punya teknologi ya di handphone itu lebih lengkap dibanding orang paling pintar zaman dulu dengan Library of Alexandria. Kita punya teknologi di tangan kita untuk melakukan apapun ya, untuk berpikir apapun, yaitu artificial intelligence. Ini bikin banyak sekali dosen-dosen kampus di luar negeri kebingungan. Karena begitu mereka ambil skripsi mahasiswa mereka taruh, oh ini ternyata nyontek AI. Dan mereka banyak menghabiskan bahkan the entire summer ya, cuman untuk hearing apakah mahasiswa ini nyontek atau enggak. Jadi hari ini ya sudah banyak sekali disrupsi yang terjadi di bidang edukasi. Kalian paham yang gua ngomong tuh selalu adalah sistem sekolahnya, bukan pendidikan. Kadang banyak orang-orang yang komen, oh ini fungsinya pendidikan gitu. Pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Di sini gue akan coba bahas secara sistematis kenapa menurut gue sekolah itu scam, dan gue akan kasih beberapa kritik gue dan juga solusinya. Tapi gue di sini bukan cuma sekedar orang keyboard warrior seperti kalian yang cuma bisa bacot di sosial media. Gue udah lakukan perubahan real ya, dimana gue akan merenovasi 2 sekolah ya. Satu itu di Sumba di NTT dan satu lagi itu di Blitar ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jumlah siswa yang gue buat sekolahnya itu akan nyampe ratusan. Jadi di sini gue udah melakukan perubahan real, nggak cuma baca seperti kalian. Sebelum kita masuk ya ke dalam permasalahan utamanya, ada baiknya kita take a step back ya. Kita lihat sejarah dan kita lihat pendirian sekolah itu awalnya seperti apa. Sekolah itu pada dasarnya adalah tempat untuk berpikir, tempat untuk mengutarakan ekspresi kreatif. Karena sekolah yang awal-awal direkam di sejarah itu adalah akademinya Plato, salah satu filsuf paling terkenal di dunia. Akademi Plato itu dibuat di Athens tahun 387 BC. Fungsinya apa? Untuk para upper classmen ya. Terrecord juga ada beberapa wanita di dalam kelasnya Plato, ada 2. Jadi pada waktu itu adalah tempat untuk bebas berekspresi ya. Saling nggak ada grading seperti sekarang, tidak ada standarisasi, hanya bebas untuk berpikir bareng-bareng para scholars ini pada zaman dulu. Sebagai tempat saling tukar pikiran antara para murid dan para guru. Sekarang pertanyaannya, dari mana ini semua berubah ya? Jadi dari sekolah yang bebas berpikir kreatif jadi sekolah yang seperti dikuasai oleh diktator. Zamannya adalah saat Prussian Empire yang sekarang jadi Jerman. Waktu Prusia itu menginvasi Polandia, apa yang terjadi? Dia harus mikir, ya kan? Dia udah menang invasinya, dia harus mikir gimana caranya cuci otak orang-orang Polandia. Jadi ini yang dilakukan oleh para orang Prusia. Mereka bikin sekolah standarisasi karena mereka mikir gini, orang yang udah tua itu udah susah banget diubah ya. Dogma di otaknya dan doktrin di otaknya udah susah sekali diubah. Tapi anak-anak kecil itu gampang sekali dibentuk. Jadi mereka akan pikir untuk bentuk anak kecilnya. Lalu Prussian Empire ini buatlah sekolah standar pertama di dunia. Sekolah ini diciptakan sedemikian rupa ya, sekolah ini sangat otoritarian. Jadi kalian harus nurut sekali dengan kekuasaan. Sistem ini dibuat oleh Frederick the Great ya, monark dari Prusia tahun 1740. Sistem sekolah ini sama sekali nggak nuntut anak untuk berpikir secara intelektual, tapi hanya nurut ke authority. Jadi mereka benar-benar ketemu formatnya itu tahun 1763 ketika Frederick the Great itu ketemu sama Julius Hegler. Mereka akhirnya bergabung untuk bikin sistem sekolah ini. Ini sistem sekolah yang mendasari semua sekolah sampai sekarang. Jadi pendidikannya itu 8 tahun. Ya, mandatory, wajib 8 tahun. Itu karena kerjasama mereka berdua ya, jadi ada 8 tahun ini. Nah dari 8 tahun ini itu mulai untuk ada jamnya ya. Jadi jam masuknya ada jam masuknya, dan ada jam pulangnya. Ada jam masuknya, ada upacara, ada jam pulangnya. Di sini nggak diajarin ya matematika dasar, kalkulus dasar itu sama sekali tidak diajari. Yang diajari hanya membaca ya, menulis, menyanyi, dan waktu itu belajar tentang agama. Jadi ini 4 yang diajarkan oleh sistem Prusia pada zaman itu. Dan ini luar biasa efektif. Sampai anak-anak Polandia itu lupa mereka itu actually Polish. Mereka lupa akan mereka punya grassroots. Karena mereka benar-benar kecuci otaknya di sistem Prusia ini. Dan ini luar biasa efektif. Bahkan mereka bisa bentrok sama keluarganya sendiri. Ini menjadi para petani dan para pekerja yang sangat loyal ke otoritinya Prussian Empire. Nah, pada zaman itu kalau lu mesti belajar matematika, lu pengen belajar matematika atau kalkulus, lu harus jadi orang kaya, lu harus bayar lebih untuk sekolahnya. Jadi sekolah dasarnya nggak mengajarkan matematika sama sekali. Saking efektifnya Prussian model ini di-copy sama politisi ternama di Amerika namanya Horace Mann. Dia disebut-sebut adalah bapak
dampak reformasi dari Amerika. Dia melihat perusahaan empire ini berhasil mengubah orang Polandia anak kecil sampai nggak percaya bahwa mereka itu adalah Polish. Dia lihat ini sistem yang sangat efisien dan efektif. Horace Mann ini adalah seorang advokat anti perbudakan sebenarnya. Tapi unik kan, dia justru menstandarisasi lagi. Ya, dia bikin lebih baik lagi sistem dari perusahaan empire lagi jadi sistemnya dia. Horace ini mendirikan Massachusetts Board of Education ya tahun 1837 untuk menstandarisasi Amerika punya edukasi dengan modelnya Prusia. Format yang ditemukan sama Horace Mann ya kan, tadi kan masuknya kan 8 tahun wajib, jam masuk, jam keluar. Nah, Horace Mann ini menentukan sistem baru yaitu standarisasi grading kelas. Maksudnya apa? Zaman dulu di sistem Prusia mungkin masih ada yang tua ketemu yang muda. Jadi 3 tahun di atas ketemu yang lebih muda. Nah, Horace Mann ini standarisasi. Jadi angkatan itu kalau cara programnya adalah mereka harus barengan. Jadi umur 11 sama 11, satu angkatan 12 sama 12, satu angkatan 13 sama 13. Dan begitu terus ya. Mereka harus naik bareng. Jadi kalau nggak naik kelas itu memalukan. Mereka harus naiknya bareng. Itu sistem yang diciptakan oleh Horace Mann. Lalu dampak apa sih yang dibuat sama Horace Mann ini? Perkenalkan industri ya. Revolusi industri tahun 1900-an. Di mana saat itu ada seorang raja bernama John D. Rockefeller. Dia adalah konglomerat minyak terbesar di dunia. Dia adalah bilioner pertama yang pernah hidup di dunia ini dan orang paling kaya sejagat raya waktu itu. Kekayaan dia dengan orang-orang yang lain, orang-orang kaya lain itu jauhnya luar biasa karena perusahaan raksasa dia yang bernama Standard Oil. Standard Oil ini kalau kita tahu sampai sekarang itu pecahannya masih banyak sekali ya. Perusahaan energi yang pecahannya dari Standard Oilnya John D. Rockefeller 100 tahun lalu. Perusahaannya masih ada sampai sekarang. Dan kalian lihat kata-kata kuncinya Standard Oil ya. Dia suka menstandarisasi semuanya. Jadi oil yang aman, standar. Dia mau pekerjaan juga yang standar. Dia mau semua yang standar. Makanya nama perusahaannya Standard Oil. Dan sampai sekarang influence dia, pengaruh dia di edukasi itu masih kecium sampai detik ini kita bicara. Dari yang namanya Rockefeller Foundation. Ide Horace ya, mencontek perusahaan model, dibikin sistem grading, itu bikin Rockefeller ini berpikir ada kesalahan konkret dalam sistem ini. Yaitu apa? Betul, orangnya itu udah sangat nurut. Jadi mereka tuh dididik untuk matiin pemikiran kritis. Kritisnya itu harus mati, harus didoktrin ke dalam, dan gak boleh kreatif. Karena orang yang berpikir itu bahaya. Tapi problemnya apa dengan zaman revolusi industri? Kalau dulu kan perusahaan model petani aja gak apa-apa. Peternak aja yang goblok itu gak apa-apa. Tapi apa problemnya dengan masalah revolusi industri ini? Yaitu mereka gak bisa kerja di perusahaan minyaknya John D. Rockefeller karena terlalu goblok. Matematika dasar gak bisa. Jadi dia harus craft sebuah sistem namanya Factory Model Education. Mana dia bikin ini orang anak kecil yang datang sini sama ya. Pemikiran kreatif itu harus dibunuh, pemikiran kritisnya harus dibunuh, tapi mereka harus cukup pintar at least untuk mengoperasikan pabrik. Nah, di sini mulai nih. Ini yang sekarang sampai sekarang namanya factory model. Jadi mereka bikin itu kayak robot akhirnya. Untuk kerja di pabrik, jam segini masuk, jam segini pulang, tapi punya sedikit aja otak untuk eksekusi pekerjaan yang dibutuhkan. Tapi nggak cukup pintar ya. Karena dia secara famous ya, sangat terkenal sekali untuk berkata seperti ini. I don't want a nation of thinkers. Ya, I want a nation of workers. Gue nggak pengen punya bangsa pemikir, tapi gue pengen punya bangsa pekerja. Karena dia butuh waktu itu tenaga kerja untuk Standard Oil perusahaan raksasanya ini. Dia paham kalau dia bikin akademi seperti zaman Plato dan Aristoteles ya, di mana Aristotle juga belajar 20 tahun di akademinya Plato dan bikin Lyceum sendiri, itu bisa sangat berbahaya untuk bisnisnya. Ntar orang pintar seperti dia, ntar orang berpikir kritis, ntar orang mikir, kenapa ya gua itu masuk jam segini dan pulang jam segini dari kantor. Kalian nggak pernah tanya itu semua, kenapa? Karena itu sudah didoktrin oleh sekolah ke kalian semua. Dia ciptakan model di mana orang itu hanya bisa untuk melakukan basic factory operation. Jadi ketika orang ini mulai berpikir di luar kurikulum, dikatain bodoh. Ketika orang mulai berpikir di luar sekolahnya, nggak naik kelas kamu, dipermalukan. Itu sistem yang dipakai. Jadi society ini nurut banget. Sampai sekarang sistem penilaian factory model itu yang dibuat sama Rockefeller itu masih digunakan sampai sekarang. Kebebasan berpikir harus dimatikan, logika itu sampai level tertentu saja. Dan kalian dididik untuk telan semua yang dikasih tahu sama atasan kalian ke kalian. Guru bilang, kalau lo mau ke toilet karena harus angkat tangan ya. Angkat tangan kalian toilet. Kalau kalian mau masuk ke kelas, kalian berbaris. Nah, gue tuh dari dulu punya perbedaan dengan anak-anak lain. Gue selalu melihat keanehan dalam sistem ini. Ini waktu itu nyokap gue yang cerita, gue bahkan gak ingat ceritanya. Waktu di zaman TK, itu anak-anak disuruh berbaris untuk masuk kelas. Di situ gue udah mulai tanya, kenapa gue baris untuk masuk kelas? Kalau kalian tanya itu akan dibilang, oh ini tuh disiplin kalian, untuk ini, untuk itu, untuk ini aturan, ini aturan. Dia kan lari ke ini aturan gitu. Tapi nggak ada atas lagi siapa yang buat aturannya. Ini aturan kalian ikutin, ini aturan kalian ikutin, ini aturan kalian ikutin. Gue waktu itu kagak mau, gue dari TK aja gue nggak mau baris. Gue pikir goblok amat, gue ngapain gue baris beginin kuku gue masuk aja ke dalam. Gue udah mikir dari dulu ini goblok kali ya.
gue disuruh baris kayak begini. Buat apa gue baris di depan kelas? Orang gue mau belajar kok di sini. Itu sekolah bikin kalian nggak bisa berpikir kayak gitu. Oh lu begitu lu salah gitu. Lu nggak boleh langsung main masuk. Padahal itu yang terjadi di dunia ini. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang punya pemikiran lebih, mereka kan tusuk kalian punya barisan. Mereka kan masuk duluan ke kelasnya. Lu pada masih ngantri beginin kuku. Udah masuk gue ke dalam. Kalian bayangin seberapa terdoktrin ya masyarakat mau Indonesia mau negara lain terhadap sistem factory modelnya Rockefeller ini. Dia gelontorkan uang itu so much money dilempar ke dalam ini Rockefeller Foundation untuk kerjain sekolah ini. Itu kalau kalian benar-benar tracing, kalian nggak usah percaya gue, kalian cari sendiri saja. Itu dia yang buat semuanya, standarisasinya semua dia yang buat. Dan itu dibikin sangat sistematis supaya orang itu jadi budak pabrik. Kalian bayangin, saking terprogramnya ya orang-orang ini, sampai gue ngomong sistem sekolah, mereka bahkan nggak bisa berpikir kritis. Mereka nggak tahu bedanya sekolah sama pendidikan. Gue bilangnya sistem sekolah itu adalah scam. Yang mereka tangkap itu adalah apa? Oh, orang nggak boleh punya pendidikan, kan goblok. Apa hubungannya antara pendidikan dengan sistem sekolah? Saking mereka udah terdoktrin bahwa ini adalah hal yang benar dari dulu. Oh, potong rambut ya, oh baris di kelas ya, oh kamu kalau mau ke toilet kamu izin guru ya. Ini udah jadi kayak mereka punya agama ya. Sistem sekolah ini udah kayak agamanya mereka. Jadi ketika gue bantah itu, gue bilang sistem sekolah sekarang, mereka teriak, mereka marah sekali kan ini. Oh jangan dong, ini sama seperti anak yang baris tadi yang kukunya tunjukin. Mereka nggak pernah mau berpikir di luar apa yang diajarin di sekolah. Oke, diajarin di sekolah inflasi itu baik untuk mendorong orang tuh mau berbelanja ya, karena kalau nggak ada inflasi nanti orang nggak belanja. Kata siapa? Lu belajarin dulu awal uang itu seperti apa, seberapa gilanya inflasi itu terhadap uang. Zaman dulu ketika masih pakai bits, pakai kalung, apa yang terjadi ya di suku-suku itu yang trading sama Eropa, orang Eropa kira palsuin, digoblokin, terus di float marketnya. Mereka baru belajar tentang inflasi. Inflasi bukan hal yang baik. Lu tahu dari mana inflasi itu hal yang baik untuk mendorong produktivitas? Itu uang lu aja dirampok gitu. Tapi lu nggak bisa mikir ke sono, karena itu yang diajarin di buku sekolah ya kan. Sejarah Indonesia juga ngawur semua kalau diajarin di sekolah ya, karena itu ditulis. Tapi kalau sejarah gue bisa bermasalah nanti kalau gue urus di sini ya, bukan ranah gue. Tapi kan pelajarin sejarah Indonesia yang ditulis di buku-buku kalian di sekolah itu ngaco semua. Peristiwa-peristiwa berdarahnya itu nggak ada yang pernah ditulis di situ. Itu cuma sunshine and rainbows itu, dan itu ditulis sama orang-orang yang mau nyuci otak anak untuk politik ya. Zaman dulu orang disuruh nonton di film, ini pencucian otak sistemnya. Gue paham di sini, gue nggak ngomong untuk semua orang karena udah ada yang kena pasti factory modelnya. Jadi sini gue ngomong untuk sebagian kecil dari kalian yang masih percaya apa akan pemikiran kritis. Ini gue akan outline ya. Jadi untuk para mungkin yang ngurusin pendidikan di Indonesia bisa nonton ini. Gue udah petakan beberapa kesalahan yang menurut gue paling fatal dari sistem edukasi ini. Yang pertama, standarisasinya ya. Standarisasinya one size fits all approach ya. Dimana satu itu harus cater ke semuanya. Semuanya harus belajar 13. Ada sampai 15 gitu misalnya mata sekolah. Ada sampai 15 ya. Misalnya pelajaran harus pelajaran di sekolah, tapi gurunya aja ada 15 gitu. Gurunya aja nggak bisa ngajarin 15 pelajaran. Kalau si A nggak bisa di B, berarti si A ini goblok. Kalau B itu nggak bisa di C, berarti B itu goblok. Itu kan sistemnya kan. Ini berdampak ke orang-orang yang punya skill set berbeda. Dan akhirnya mereka yang punya skill set berbeda ini kehilangan motivasi untuk belajar. Contohnya, gue waktu SMP gue udah belajar itu banyak sekali tentang akuntansi, tentang financial statement. Gue banyak sekali belajar kenapa? Karena gue adalah seorang investor saham. Gue waktu itu tergila-gila dengan Warren Buffett, jadi semuanya gue telan. Buku waktu itu gue SMP udah baca mungkin 15 buku tentang Warren Buffett. Dari Intelligent Investor, Security Analysis, Warren Buffett, wah itu udah gue habis telan habis semua. Itu setebel bukunya setebel sini. Lu ditimpuk pakai buku itu pasti mati. Begitu gue datang sekolah SMA nih, umur 16 tahun. SMA gue duduk, terus ada pelajaran ekonomi. Lah, guru gue baca tuh tentang akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Coba lu bayangin lu jadi gue, apa yang lu pikirin? Lu pasti mikir goblok kali ya ini pelajarannya. Di situ gue mikir ini apa sih ini yang diajarin di sini gitu. Terus gue tulis buku besar gitu. Buat apa gitu? Kerjanya gue analisa laporan keuangan perusahaan TBK. Ngapain gue belajarin ini akuntansi dasar, persamaan dasar akuntansi. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa di biologi, dia akan cap, oh goblok lu. Kalau gue bukan nggak bisa, gue nggak mau belajar tentang biologi. Ya, oh goblok lu. Standarisasinya itu problematika. Nah itu kritik gue. Solusinya apa? Solusinya adalah adaptive learning. Kalian coba bikin sistem yang tidak terstandarisasi, tapi cater ke tiap murid punya kemampuan. Jadi jangan karena A nggak bisa B dibilang goblok. Kalau lu ngejudge ya, gimana caranya ikan dari skill dia manjat pohon, ikannya akan pikir dia goblok seumur hidup, padahal dia jago berenang. Ini yang dilakukan terus sama sistem sekolah. Kalau waktu itu mungkin gua nggak diajarin persamaan dasar akuntansi, tapi gua diajarin materinya seperti di Wharton ya, business school di Wharton, ngajarin financial statements, analysis, caranya valuasi, discounted cash flow itu apa, gua mungkin tertarik dengan pelajarannya. Tapi karena lu kasih gua pelajaran yang tolol, gua nggak mau belajar. Tapi apakah itu salah gua sebagai murid? Kalau gua udah belajar di luar, salah gua sebagai
sebagai murid atau sistemnya yang bobrok. Yang kedua, sekolah itu terlalu terfokus dengan teori, bukan praktek. Ketika sampai di situasi real life, murid-muridnya jadi goblok. Kenapa? Karena mereka memang buat buruh pabrik. Solusinya apa? Integrasikan life skill ke kurikulumnya. Kerjasamalah dengan para business owner lokal, kerjasamalah dengan para community lokal, ya, tentang skill set ini, ya. Literasi digital, literasi finansial. Coba nih yang sekolah karyawan gue di sini, gue tanya, gue tembak ini, suruh ngomong tentang pajak, dia nggak tahu apa-apa. Makanya banyak sekali orang-orang goblok di sini yang kalian misalnya, kalian langsung main ngetik gitu. Contohnya misalnya, gue bilang sekolah itu scam. Oh ini anak anjing nih. Karena kalian nggak diajarin practical life skills tentang hukum. Kalian nggak paham yang kalian lakukan tuh bisa kena UIT yang bisa bikin kalian di penjara. Life skillnya bobrok, makanya goblok sekali. Ya, akhirnya masyarakat di negara ini akhirnya jadi goblok sekali. Jadi tangannya itu lebih cepat untuk maki orang di sosmed karena dia nggak paham tentang hukum. Literasi digital nggak tahu, literasi finansial juga nggak tahu. Have no idea apa itu cicilan bank. Have no idea kalian tuh tanda tangannya apa. Lu nggak paham sama sekali sistemnya apa, cara kerjanya gimana, asuransi itu apa. Literasi finansial nggak ada, digital nggak ada, begitu lulus jadi orang goblok. Yang ketiga, problem dari sekolah adalah pembunuh kreativitas dan pemikiran kritis. Ini kenapa? Karena standarisasi dari ujiannya. Dan gua akan sharing sini kenapa ini menurut gua sangat bobrok. Sebenarnya orang-orang yang di atas udah paham ini bobrok, tapi mereka nggak mau telan faktanya bahwa ini adalah sesuatu yang bobrok. Gua nih ya, gue misalnya ngajar ke kalian sekarang tentang misalnya matematika. Lu belajar di kelas gue. Kalau lu nggak bisa, gue nggak lulusin lu. Tapi problemnya apa dengan begitu? Ketika lu mau bikin anaknya benar-benar pikir secara kritis, dan semuanya itu emang ternyata aslinya goblok karena sistemnya sebelumnya, nilainya 40 semua, gue yang kena tegur. Gua dibilang sebagai guru itu nggak kompeten. Nah ini problem besar nih, mau di dosen, mau di sekolah. Makanya menurut gua scam semua. Kenapa? Karena dosen punya KPI apa? Kelulusan mahasiswa, bos. Gimana caranya lu bisa grading mahasiswa secara objektif kalau KPI lu aja lu lulusin mahasiswa? Sekarang gua tanya sama yang dosen di sana, lu bikin ujian nih, lu pasti tahu sebenarnya goblok, tapi akhirnya lu kasih 70 juga. Kenapa? Karena kalau enggak lu yang ditegur. Nah gimana sistemnya ini? Menurut gua separasi, ya, separasi antara yang ngajar dan penguji. Kalau yang ngajar adalah yang penguji, problemnya apa? Yang ngajarnya sama, pengujinya sama. Sistem scam. Dia ngajarin suatu, dia yang goblok ngajarinnya. Tapi begitu ujian, aduh mahasiswanya yang tolol nih, padahal dia ngajarin yang tolol. Ya udahlah 70. Akhirnya apa? Yang keluar dari kelasnya tolol semua. Itu yang terjadi. Jangan lu belagu, oh ini gua karena gua punya S1 jadi gua pinter. IQ lu masih jongkok sama gitu. Kenapa? Karena lu dilulusin sama sistemnya. Selama ini nggak dipisah, nggak akan works. Kalian bikin holistic based approach itu, nggak cuman tes yang standarisasi seperti itu. Buatlah lebih banyak project based assignment. Keempat, ya, kurikulumnya outdated, ketinggalan bos kurikulumnya. Ngajarinnya apa di dunia udah apa, ngajarinnya apa di dunia udah apa. Ikuti perkembangan teknologi, ya. Integrasikan teknologi di dalam pendidikan. Karena selama kejar-kejaran gini dan ketinggalan terus, ya buat apa belajar? Ketika lu lulus udah beda semua dunianya, lu ambil kuliah nih, lu ambil kuliah sistem informasi atau apa, lu keluar yang dipakai toolsnya udah beda sama yang diajarin di sekolah, udah nggak ada gunanya semua. Lu akhirnya harus ambil course lagi di Udemy begitu. Terus fungsinya lu masuk ke kampus apa? Nggak ada jawabannya, cuma buat selembar kertas. Itu adalah bukti lu lulus dari sekolah atau lulus dari kampus, bukan berarti lu pernah belajar. Kelima, problematika dengan guru. Ya, guru itu pasti karena gue paham ya. Gue sangat angkat topi dan gue salut kepada guru-guru yang ada di sana. Pekerjaan itu sangat sulit, ngurusin anak-anak yang keterlaluan gitu. Caranya gimana? Simple ya. You pay peanuts, you get monkeys. Naikin insentif para guru. Kalian naikin gaji guru di Indonesia. Itu akan bikin kualitas lebih bagus. Karena guru-guru ini ntar burn out. Lu bayangin gimana caranya lu ngajar 30 anak ketika lu mikir pulang itu harus bayar cicilan rumah. Nggak bisa. Lu mau main kucing-kucingan kayak gini ya, chicken and egg kayak begini, ini nggak akan ketemu jalan ujungnya. Kalau lu bayar murah terus gurunya, kualitasnya tambah bobrok, anak yang lulusan tambah goblok. Jadi naikin gaji guru di Indonesia. Training guru bagusin, naikin gajinya, berikan fasilitas lebih ya. Karena guru ini adalah ujung tombaknya justru dari pendidikan di bangsa ini. Simple kan sebenarnya, tapi kenapa nggak pernah dilakukan ya? Karena duitnya habis dimakanin para tikus berdasi. Ini gue serius, lu beresin 5 hal ini ya. Selesai menurut gue masalah pendidikan. Dan gue gak akan ngomong sekolah itu scam lagi. 5 doang problemnya. Dan ini udah gue outline sangat jelas secara sistematis. Terserah mau di apply atau enggak. Gue mengalami kesulitan untuk edukasi orang di sini. Literasi sempit banget. Gak bisa gue lemparkan sebuah pemikiran gitu. Sekolah itu scam, terus langsung diserang gitu. Kalian gak bisa duduk mikir dulu gitu loh. Apa sih maknanya? Lawan budak factory model ini sulit sekali gitu. 2020 gue masuk ke restoran gitu. Gue makan sama nyokap gue, tiba-tiba ada kaca. Gue tanya dong, ini kacanya apa? Oh itu standar, karena ada ini, karena ada virus. Kamu harus pakai kaca. Gue pikir lu gila ya, gue napi apa di sini? Itu gue kayak napi bos. Makan sama nyokap gue kayak napi. Ada kacanya.
Terus masuk lift pantat-pantatan begini, ngadep belakang semua. Emang cara kerja virus kayak gitu lu goblok ya orang-orang semua? Kalian pikir gak sih? Kalian pikir cara kerja virus tuh kayak gitu ya? Kalau lu emang kena virusnya terus lu di lift, semuanya bisa gak kena dengan lu pantat-pantatan begini. Lu memang bodoh itu, udah bodoh, benar-benar bodoh. Dan itu sulit sekali gue untuk edukasin. Lu kira dengan gitu bisa orang bisa mati gitu karena oh ini bahaya jadi gue pantat-pantatin gitu di lift. Terus gue makan kayak napi gitu biar nggak kena gitu virusnya. Coba kalian pikir aja, pikir baik-baik aja. Pikir coba. Ya mungkin ini harapan terakhir gue ya, 1,2 juta sekian orang yang suka nonton di sini ya, yang masih mau berpikir kritis, yang masih mau punya kreativitas di otaknya. Tapi kalian akhirnya paham di sini kenapa gue bilang sekolah itu scam. Udah gue kasih solusinya. Gue nggak cuma bacot, gue buat juga sekolah. Nanti gue mau buat 100. Gue udah keluarin miliaran dari kantong pribadi gue. Jadi tolonglah buat yang di atas sana benerin sistem pendidikan ini.